Oke, halo semuanya. Kembali lagi nih kita Emina Pinkyu, tapi kali ini nggak Pink. Oke, langsung aja. Kenalan dulu nggak sih? Dimulai dari saya, Valerie Melia Savitri dengan NRP 204325 1014 dari Departemen Statistika Bisnis Angkatan 2025, Vokasi ITS. Dan rekan-rekan saya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Febrani Putri, NRP 2043251045. Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Imra Mufida, NRP-nya 2043251059. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Rinugraha dengan nomor NRP 2043251065. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rena Dia Aulia Anita dengan NRP 2043251089. oke, karena udah kenalan semua nih, kita langsung aja nggak sih ke ada apa sih website Emina kita ini? Mungkin kita bisa mulai dari login dulu kali ya. Oke, oke guys, kembali lagi ke section aku. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang login di Emina nih. Nah, ini adalah tampilan website kami. Nah, ketika kita mau login, kita bisa klik tanda tangan kanan di pojok website. Nah, ini akan diarahkan ke kita di sini udah punya akun ya, tapi kita akan coba dari kita tidak punya akun, jadi kita log out dulu. Nah, perlu aku disclaimer dulu, untuk masuk ke webs kami itu harus login guys untuk memesan. Jika tidak login, maka pesanan tidak dapat diproses. Nah, sebelumnya kita kan belum punya akun nih. Kita daftar dulu yuk dengan menggunakan akun. Nah, pertama kalau belum punya akun, di tanda bawah itu ada register yang bisa kita tekan. Nah, ketika kita tekan, kita bisa masukkan nama apa saja. Misalnya aku di sini namanya Pink ya. Emailnya pink@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya bisa kita tekan di sini apa aja, terserah daripada penggunanya, bebas. Kemudian kita tekan register di sini. Nah, ketika sudah register, kita akan kembali ke halaman login Emina. Di mana halaman login Emina ini bisa kita tulis apa tadi email kita ya, ping@gmail.com, kemudian passwordnya bisa kita masukkan. Kemudian kita akan login di sini. Nah, ketika login, maka nanti di sini akan langsung diarahkan ke website. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan sama oleh teman saya. Oke, jadi kembali lagi dengan aku Imra Mufida. Di sini aku bakal menjelaskan tentang profile section. Boleh minta tolong dialih ke profile section dulu. Nah, profile section itu apa sih, guys? Profile section itu berisi tentang nama lengkap, username, email yang akan gunakan pada akun tersebut. Pada akun Emina ini, di sini ada profile gambar, lalu ada juga nama lengkap kalian, ada username, email, dan juga tanggal lahir. Nah, biodata-biodata ini tuh kita bisa update atau diedit profile dengan cara di laman agak bawah setelah biodata diri itu kita bisa mengklik edit profile. Nah, di edit profile ini kita tuh bisa mengganti nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, email, dan alamat. Juga bisa mengupload foto. Di sini aku coba tuliskan dengan dimulai dari nama, nomor HP, tanggal lahir, dan alamat. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa untuk mengupload foto yang dimana kita udah bisa secara otomatis tidak harus mengupload di codingan itu, tapi kita udah bisa langsung mengupload dari website yang kita rancang. Nah, di sini kita untuk menyimpan semua ini kita tuh tinggal ngeklik Save Changes. Kalau udah klik Save Changes, maka berarti tadi profil-profil yang udah kita edit itu bakal otomatis tersimpan di profil kita. Lalu kembali lagi ke laman profile, di bawah sendiri kita bisa melihat adanya riwayat pembelian. Bisa digeser ke bawah. Di laman ini ada tulisannya purchase history yang dimana kalau misalnya si user ini atau pengguna ini dia habis men-check out suatu barang dari laman website ini, bakal tertulis juga riwayat pembelian seperti ada tanggal dan juga waktu di laman profile ini terlihat tanggal, waktu dan juga nominal yang kalian habiskan saat user ini men-check out barang tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pada bagian homepage, di mana pada bagian homepage ini terdapat fitur search bar. Jadi, pengguna dapat mencari barang yang ingin ia check out di fitur tersebut. Contohnya, mungkin kita akan mengetik cushion. Maka akan langsung mendirect ke halaman produk dan akan langsung muncul produk yang ingin user check out. Nah, di page produk sendiri juga terdapat fitur search bar, sehingga pengguna juga dapat menggunakan fitur tersebut. Contohnya adalah lip. Maka akan langsung muncul produk yang ingin user check out. Selain itu, pada page products juga terdapat short by popular, lalu terdapat short by rating, dan juga dari harga terdapat dari harga tertinggi dan juga harga terendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang ketika kita pencet produk, itu akan muncul add to chart. Jadi ketika kita pencet itu, akan muncul langsung ke chartnya. Dan jika kita ingin melakukan check out, bisa dipencet check out. Lalu kita akan beralih untuk mengisi data diri. Lalu kita bisa memencet bayar sekarang. Kita bisa menggunakan berbagai metode pembayaran, lalu kita pencet bayar sekarang, dan akan muncul invoice ketika pembayaran tersebut sudah berhasil. Dan pada riwayat pembelian yang ada di profile, itu akan muncul hasil checkout yang sudah kita lakukan tersebut. Dan kita juga bisa melihat invoice-nya lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita.
Oke, kembali lagi sama aku. Karena kita udah menjelaskan POV dari pembeli atau pengguna yang memakai website kita, sekarang kita masuk ke bagian admin atau inventory. Oke, di inventory ini sebagai admin atau kita sebagai pemilik websitenya itu bisa ngapain aja sih? Yang pertama, kita bisa nambahin produk tentunya. Oke, sebelumnya mohon maaf banget di sini UI UX-nya agak jomplang ya, karena kita belum sempat untuk memperbaiki ini. Dimulai dari nama produknya, kita bisa masukin, misal di sini daily made cushion. Untuk harganya boleh bebas aja. Untuk link gambar, lalu rating. Nah, kekurangan dari sini kita harus manual masukin ratingnya. Untuk stoknya, persediaan barangnya, lalu klik tambah produk. Oke, kita cek di sini apakah sudah ke add. Tadi namanya adalah Emina Daily Made Cushion 110.000. Oke, udah masuk. Nah, terus di sini kita bisa ngapain lagi? Kita bisa edit produk dengan cara klik di sini edit produk. Terus kita bisa ngubah produknya, harga produknya, rating, stok. Nah, kita coba scroll ke bawah. Bisa update juga. Dan kita cek harganya berubah jadi 45.000. Nah, terus kita juga bisa ngapus produk langsung dari sini. Contoh kita mau hapus produk ini. Oke, kita delete. Yes, oke. Begitu. Untuk akses admin, mungkin baru segitu saja. Bisa dilanjutkan dengan bagaimana sih improve dari kita dari yang sudah direview oleh dosen dan asisten dosen kita. Dimulai dari kita balik ke home dulu, bagian POV pembeli. Nah, untuk bagian voucher, boleh di-scroll ke bawah. Nah, voucher ini, di fitur ini, belum kami implementasikan ya. Voucher langsung bisa digunakan untuk semua produk bagi pengguna pertama yang belum pernah melakukan pembelian sama sekali. Nah, kenapa belum bisa diimplementasikan? Karena membutuhkan sistem voucher yang lebih kompleks, seperti kita harus memvalidasi dulu dia pengguna baru atau tidak, terus pengaturan masa berlaku vouchernya itu mau berapa lama, dan penerapan diskon ke seluruh produk yang ada, mengingat produk kita ini banyak, lumayan banyak. Dan karena keterbatasan waktu kami juga, jadi kita hanya memprioritaskan fitur utama terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua, mungkin voucher dapat digunakan melalui klaim atau input kode voucher. Nah, bisa dilakukan dengan fitur kode voucher ini belum kami tambahkan karena memerlukan pengelolaan database voucher, validasi kode. Jadi kita harus memasukkan kode vouchernya itu bagaimana dan pengaturan diskon secara otomatis pada saat check out. Nah, fitur ini hanya direncanakan sebagai pengembangan berikutnya saja. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu Mengenai Lalu selanjutnya pada sisi admin, yaitu admin dapat melihat riwayat pembelian dan memblokir penggunaan tertentu. Jadi fitur ini tuh belum kami implementasikan karena memerlukan pengembangan di dashboard admin yang lebih lengkap termasuk tentang manajemen akun pengguna dan pengelolaan hak akses. Jadi fokus pengembangan kita saat ini itu masih pada sisi pengguna dan proses pada transaksi dasar. Lalu yang selanjutnya itu ada penambahan gambar di invoice. Nah, kita juga sudah mempertimbangkan tetapi belum kita tetapi di website ini tuh invoice-nya belum kita rancang sebagai bukti transaksi sederhana dan mudah dicetak sehingga hanya penampilan untuk informasi penting seperti nama, produk, jumlah, harga, dan total pembayarannya tanpa adanya foto tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan yang kita harapkan untuk kedepannya. Yang pertama ada pada bagian homepage, di mana pada bagian homepage sendiri terdapat bagian See More. Pada bagian See More ini, kedepannya kami harap bisa langsung terhubung ke laman products, jadi user dapat melihat products lebih banyak. Nah, selanjutnya ada fitur See Details. Mungkin dapat di-scroll lebih bawah lagi. Nah, pada bagian See Details ini, rencananya pada pengembangan lebih lanjut, kami berharap pada fitur See Details ini dapat terlihat mulai dari harga produk dan juga kandungan-kandungan dalam produk, seperti itu. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca di sini ada beberapa rating-rating dari satu produk. Nah, namun sayangnya rating-rating ini diberikan masih baru dari sisi admin, belum dari sisi pengguna. Nah, itu adalah sesuatu yang ingin kita kembangkan agar nantinya rating ini dapat dinilai berdasarkan dengan rating pengguna. Nah, selanjutnya pengembangan selanjutnya yang kita ingin ada yaitu adalah
data diri ketika kita pesan. Misalkan add to chart nih. Nah, ketika add to chart, harusnya yang kita inginkan di sini pengembangan biodata lengkapnya itu sudah terisi secara otomatis. Namun sayangnya masih belum bisa, dan itu kita masukkan sebagai pengembangan kita, keinginan kita ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini aku mau jelasin juga pengembangan-pengembangan yang ada di diskusi kita waktu kemarin. Nah, di sini aku mau nambahin pengembangan tentang biaya ongkir. Nah, di mana user itu bisa memilih ekspedisi mana yang ingin dituju saat proses checkout. Ada express, ada standar, dan ada juga hemat, tentu juga dengan ketentuan budget yang menyesuaikan ekspedisi tersebut. Jadi, terdapat juga fitur instan atau yang pengiriman same day pada hari itu juga yang tidak bisa digunakan atau nonaktif jika alamat user itu tidak memenuhi untuk dilakukannya fitur tersebut. Lalu juga ada pengembangan tentang metode pembayaran, ya. Dengan metode pembayaran Kris di sini tapi juga sangat kompleks ya untuk membuat barcode. Jadi itu adalah harapan kita untuk pengembangan website kita. Seperti itu. Jadi itu tadi pengembangan-pengembangan yang kami harapkan untuk website kita, dan juga itu penjelasan fitur-fitur dari website kita. Sekian juga presentasi dan demonstrasi dari website kami. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih Terima kasih. teman-teman atas waktu dan perhatiannya.